project management. Artinya apa? Plan yang kita lakukan di portfolio itu kita bukan nge-plan time frame, gerancang dan sebagainya dari project. Oke. Nah, tetapi apa yang kita plan di project itu mencerminkan apa yang sudah kita plan di portfolio. Artinya ada dua hal yang berbeda. Planning pada takaran portfolio dan juga planning pada takaran manage atau eksekusi. Oke. Jadi harus perlu kita ingat bahwa planning pada setiap fase itu mewakili tindakan di bawahnya. Jadi kalau kita bicara planning pada manage, itu purely hanya berlaku pada manage. Karena planning yang portfolio itu berlaku sebelumnya. Jadi kalau misalnya gini, kita punya plan untuk punya 100 project atau 10 project. Tapi kita tidak bisa detail ngatur di 10 project itu kita ngapain aja. Itu tidak pada tataran portfolio. Itu melakukan pada tataran eksekusinya, pada tataran project manajemennya, planning, inisiatif dan lain sebagainya itu dilakukan pada saat eksekusi. Tapi tetap kita mengacu kepada apa yang sudah direncanakan pada level portfolio. Yang kedua, kontrol ya, kalau tidak salah ya. Kontrol yang ada di portfolio itu begitu. Jadi apa yang kita lakukan pada level eksekusi itu selalu menggambarkan apa yang sudah kita tentukan pada level portfolio, tidak sebaliknya. Baik itu inisiatif, planning, kontrol dan sebagainya. Seperti itu Mas. Dan kalau kontrol di mana di level portfolio itu kan dilakukan pada level management. Jadi sebenarnya dia tidak redundant, tidak dilakukan berulang, tetapi dilakukan berbarengan. Jadi pada satu sisi mengkontrol deliverable project, artinya apakah sesuai dengan waktu, resource, budget dan sebagainya, parameter atau metrik yang sudah kita tentukan di level portfolio itu tercapai atau tidak pada level project manajemennya, pada level eksekusinya. Itu satu hal. Lantas kita juga punya kontrol untuk mengontrol portfolionya. Seperti yang sudah saya jelaskan, satu portfolio itu bisa berisi berbagai macam inisiatif, berbagai macam goal, berbagai macam project. Gitu. Jadi satu portfolio itu bisa berisi 10 project yang mewakili banyak inisiatif. Tapi tidak sebaliknya, satu project itu dimiliki oleh banyak portfolio. Menjawab kira-kira? Ya, terima kasih. Oke, pokoknya Bu Ana bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus tentang bedanya volunteer sama member dan PMB versus CDM. Baik, terima kasih. Oke, jadi untuk membership PMI sendiri ada 3 tipe membership. Yang pertama membership yang student membership itu per tahunnya $40. Terus yang kedua ada individual membership. Ini untuk bagi mereka yang tidak memiliki kartu mahasiswa aktif, jadi harus mengambil membership ini. Jadi per tahunnya $119, cukup mahal dibanding yang student tadi ya. Yang ketiga adalah yang sudah retiree, jadi mereka yang sudah tidak lagi bekerja tapi sudah retire, tapi lama di project management. Ini saya lupa ya angkanya, tapi kalau lebih sama mirip dengan student tadi. Itu semuanya membership, dan membership itu hanya untuk membership yang PMI pusatnya aja. Tapi untuk chapternya sendiri itu sebenarnya murah, cuma $15 per tahun, 140.000 per tahun. Jadi cuma sayangnya kita nggak bisa hanya membayarkan membership yang chapter Indonesia. Jadi harus dia gelondongan sama yang pusat. Itu yang membuat jadi mahal. Nah, untuk yang contoh misalkan chapter lain boleh apply harga membership berbeda. Misalkan di PMI Japan, I think it's $50 per year. Like, oh, 50, yes, $50. Jadi $50 per tahun. Itu untuk yang di Jepang. Jadi per chapter punya rule policy yang berbeda untuk ini membership fee, tapi semuanya yang sama adalah harus membayarkan yang membership yang pusatnya yang sama. Nanti membership policy for PMI for state 111. Yes, jadi even for Japanese or Indonesian we have to pay the same price for PMI and for. Nah, itu sebabnya dirasa berat kadang-kadang bagi beberapa yang mungkin
ibaratnya menyisihkan uang 119 per tahun kan juga cukup besar ya, itu sekitar 1 juta ya. Itu bukan buat orang Indonesia tuh, yang Indonesia cuma yang tambahan tadi yang $15. Jadi akhirnya kita nggak menutup kemungkinan bahwa kalau nggak jadi member kamu nggak boleh ikut event-event, nggak bisa begitu, khusus di Indonesia. Jadi kita sudah appeal untuk bisa buka yang namanya konsep volunteer. Jadi volunteer itu konsepnya sebenarnya dia lebih banyak membantu ke arah event organizer atau pembuatan program dari chapter Indonesia, tapi belum tentu harus dia menjadi member. Cuma untuk jadi member itu dia berhak untuk mendapatkan benefit seperti misalkan dapat jurnal bulanan, terus nanti dia bisa dipilih dan juga mencalonkan diri menjadi pengurus PMI seperti itu. Tapi selain dari itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau mau hadir di event, bahkan yang ada di volunteer biasanya malah gratis. Kayak contoh ya Pak Hadi itu salah satu volunteer kita yang bukan member. Jadi beliau volunteer ke member karena beliau itu bukan project manager, cuma tertarik ingin mendukung PMI chapter. Jadi banyak rekan-rekan mahasiswa banyak kan sih rata-rata volunteer. Di tiap kampus sih kita masih punya volunteer yang mahasiswa. Jadi lebih ke arah pokoknya saya punya tenaga, punya pikiran, punya waktu gitu ya. Tapi saya sumbanginya ke event organizer tadi. Jadi nanti kalau misalnya tertarik bisa kontak saya, nanti saya bisa arahkan hobinya apa. Jadi kalau volunteer itu sebenarnya gampang aja. Senangnya ngapain gitu. Kalau misalnya, saya senangnya jadi MC, saya senangnya foto-foto kayak Pak Hadi, boleh foto jadinya gitu kan. Kalau saya senangnya bawa mobil kayaknya senang banget, ya udah tidak menantar gitu. Nanti speakernya apa, jadi sebenarnya intinya menambah network aja sih, menambah network sama ya tadi itu privilege-nya ya kadang-kadang bisa ikut event ganti gitu. Jadi itu kalau member udah pasti saya sarankan sih udah serius dalam project management, karena itu kan ada investasi tersendiri. Dan biasanya sih kalau bekerja di perusahaan yang cukup concern tentang project management, biasanya disponsori. Kayak di perusahaan saya untuk yang membership disponsori itu di tempat saya, Pangaruh juga demikian. Jadi biasanya sudah ada dari HR-nya sudah ada program seperti itu. Itu untuk yang membership sama volunteer. Jadi mau jadi member aja banyak yang nggak jadi volunteer, ya. Jadi tertulis sebagai member, tiap bulan dapat itu jurnal, tiap bulan dapat informasi, tapi nggak pernah bisa hadir dalam event karena mungkin kerjanya di offsite, kerjanya di Jakarta, jadi kan nggak bisa hadir di event itu, nggak bisa di volunteer. Ada yang seperti lainnya kayak Pak Cek, beliau volunteer, belum jadi member yang buka kartu aja. Tapi katanya sudah berdedikasi mau jadi member sebentar lagi katanya. Saran saya kalau bapak ibu yang sudah jadi member PMI, ada juga yang member chapternya belum masuk, banyak juga. Jadi jadi member PMI nggak jadi chapter Indonesia bisa. Biasanya mereka ini yang disponsor perusahaan apapun belum tahu bahwa ada chapter Indonesia. Nah ini tugas kami lah yang mengenalkan diri, yang memberikan benefit. Apa sih benefitnya menjadi member chapter gitu kan? Itulah kita harus banyak buat event dan merangkul mereka-mereka yang mungkin secara geografis jauh. Tapi itu kan balik dari volunteer tadi yang kami butuhkan. Jadi ini sinergi lah antara member sama volunteer. Atau ya mungkin kayak Pak Adu juga member juga, volunteer juga, semua ya. Nah ini yang seperti beliau ini yang mesti tambah gitu ya. Nah itu bedanya volunteer dan membership. Yang berikutnya adalah sekarang masih sertifikasi. Tadi kan masalah membership, sekarang sertifikasi antara CAPM dan PMP. Kalau untuk PMP sendiri tingkat kesulitannya saya bisa bilang memang cukup sulit karena selain pengetahuan tentang project management yang dikeluarkan oleh PMI, PMBOK namanya, itu tadi mungkin sudah disamping oleh Sasaki Santi, already explain about my knowledge area, ada apa aja tuh time, cost, scope, dan kawan-kawan ya. Itu ada bukunya sendiri, harus dipelajari dan ujiannya 200 soal 4 jam tanpa break. Jadi stamina dibutuhkan dan dalam bahasa Inggris yang advance. Jadi bahasa Inggrisnya bukannya what is the meaning of this, tapi lebih ke case per case. Jadi ada kasus misalkan you are a project manager of this company and then this company happens to have a client which requires scope change in the middle of project and the budget is bla panjang lebar. Nanti pertanyaannya ABCD semuanya benar semua kayaknya, itu susah. Jadi choose the most right answer. Kalau seperti itu udah kita mesti teliti karena semua jawaban pasti akan terlihat seperti benar semua.
Nah itu yang susah, tricky-nya di situ. Ya, BMP exam is very tricky. Jadi selain kemampuan project management, juga kemampuan membaca Inggris dan juga intuisi terhadap case-nya. Itu yang membuat BMP susah karena kadang-kadang profesi itu berbeda. Mungkin saya, ini Pak Sasaki, Pak Aceh, Pak Ladung may have a different technique of conducting project management, but we cannot answer the question based on our experience. We have to answer based on the book. Itu yang is the most difficult because sometimes we use our experience to answer. Oh, this one sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Oh, ini soalnya tinggal jawab aja tidak, nanti komen ke customer bahwa nanti bisa dibetulin ketika batch berikut bisa ketemu pas atau apa. Ternyata tidak, di PMO disebutkan ada yang namanya responsibility gitu ya, bahwa kita harus menyebutkan ke customer bahwa ada bug dan harus dibetulkan. Itu salah satu case. Jadi susahnya itu karena project manager yang sudah senior tuh sudah 10 tahun lebih pengalaman kerja belum tentu juga lulus gitu. Karena mereka mungkin tendensinya saya sudah 25 tahun kerja begitu nih gitu ya. Kenapa kok bisa nggak lulus juga? Karena saya pada pikiran seperti kemana-mana gitu ya. Saya sudah ikut PMP 2 kali, gagal juga 2 kali. Padahal saya tuh coba pengalaman kerja kurang apa? Satu misi gitu saya bilang enggak, ya mohon maaf Pak, segala hormat, ya ini ujiannya hormatnya hormat karena PMI punya prinsip. Jadi kalau Bapak di 25 tahun kerjanya caranya seperti itu ya jangan dijawab pada saat ujian dengan cara Bapak, cara yang bikin soal gitu. Itu bikin susah sehingga tingkat ketidaklulusan, bukan tingkat lulus ya, tingkat ketidaklulusannya tinggi di percobaan pertama sekitar 70% tidak lulus. Ini bukan nakut-nakuti, tapi ini terjadi dari tahun 2009 ke sini. Saya mengumpulkan data dari Prometric, ini juga